Halo, Anda menyaksikan Astrea News bersama saya Nabila Fauziah. Berikut saya hadirkan informasi selengkapnya. Berdasarkan tema yang dibahas pada pertemuan ke-6 mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi, yaitu tentang jurnalisme investigasi sebagai pilar transparansi kajian secara proses, prinsip, dan prakteknya. Pertama, kita akan membahas sejarah perkembangan jurnalisme dimulai dari pra-modern, yaitu akar filosofis dan kebutuhan sosial pada abad ke-18 dan 19. Kemudian era emas pertama, Muskars, pada 1900 dan 1914. Ketika era transisi dan kebangkitan kembali pada 1920 sampai 1960. Kemudian era emas kedua, Watergate dan pengukuhan disiplin pada 1970-an. Dan selanjutnya perkembangan di Indonesia, khusus dan terikat politik. Kemudian yang terakhir jurnalisme investigasi kontemporer pada era digital dan kolaborasi pada tahun 2000-an sampai saat ini. Kemudian kita akan membahas mengenai tahapan dalam proses jurnalistik investigasi. Menurut Subagio, dikutip dalam Syamuroma, Hasmawati, dan Yahya pada 2024. Yang pertama, pengumpulan dokumen. Selanjutnya, pencarian bukti fisik, pencarian saksi, penulisan laporan, dan publikasi. Menurut Syahrianti Syam, menguraikan proses investigasi secara lebih rinci. Yang pertama, conception, yaitu perumusan ide. Kedua, feasibility study, yaitu studi kelayakan. Yang ketiga, go no go discussion, yaitu pengambilan keputusan. Yang keempat, base building, yaitu pembangunan basis data. Yang kelima, planning, yaitu perencanaan. Yang keenam, original research, yaitu riset yang asli. Yang ketujuh, revaluation atau evaluasi ulang. Yang kedelapan, filling the gaps, yaitu mengisi celah informasi. Yang kesembilan, final evaluation, yaitu evaluasi akhir. 10. Writing and rewriting, yaitu penulisan dan penulisan ulang. 11. Publication and follow-up stories, yaitu publikasi dan tindak lanjut. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perbedaan jurnalisme investigasi dengan bentuk jurnalisme lainnya. Yang pertama, yaitu fokus dan tujuan jurnalistik. Kedua, metode pengumpulan informasi. Yang ketiga, waktu produksi dan publikasi. Yang keempat, resiko dan tantangannya. Dan yang kelima, dampak sosial dan politik. Selanjutnya, prinsip-prinsip dasar jurnalisme secara umum. Yang pertama, akurasi. Dan yang kedua, independensi. Ketiga, objektivitas. Dan keempat, balance atau sama rata. Selanjutnya adalah penerapan prinsip jurnalisme investigasi dalam praktik jurnalistik. Jurnalisme investigasi merupakan salah satu bentuk jurnalistik yang memiliki fungsi khusus, yakni mengungkapkan fakta yang tersembunyi dan berhubungan langsung dengan kepentingan publik. Berbeda dengan jurnalisme berita harian yang umumnya hanya menyampaikan informasi permukaan. Jurnalisme investigasi menekankan pencarian bukti yang mendalam, pengujian data, serta keberanian untuk mengungkapkan praktik penyalahgunaan kekuasaan. Prinsip utama yang mendasari jurnalisme investigasi adalah kebenaran, akurasi, independensi, serta keberpihakan kepada kepentingan masyarakat. Setelah tadi saya sampaikan, dapat kita simpulkan bahwa jurnalisme investigasi adalah disiplin pers yang fundamental bagi demokrasi. Bertindak sebagai pengawas kekuasaan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas publik. Fungsinya adalah untuk mengungkap kebenaran tersembunyi dan penyalahgunaan wewenang, seperti korupsi, melalui proses yang terstruktur, membutuhkan ketelitian tinggi dan beresiko besar. Praktiknya harus berlandaskan pada prinsip etika profesional yang ketat,
terutama akurasi, independensi, dan objektivitas sebagai bentuk perjuangan moral demi kepentingan publik dan penguatan kontrol sosial. Demikian Astrea News hari ini, saya Nabila Fauziah mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.